Jaksa Penuntut Umum JPU mengendus ada indikasi penyalahgunaan dana penyelenggaraan ajang olahraga terbesar di Indonesia yang menyebabkan kerugian negara sebesar 204,3 miliar. Dipimpin Ketua Majelis Hakim Tipikor Derman Parlungguan Nababan, didampingi 2 hakim anggota dengan menghadirkan 4 terdakwa yaitu Vera Parinusa selaku Koordinator Venue PON 20, Reki Douglas Ambrau selaku Koordinator Bidang Transportasi, Theodorus Rumbiak selaku Bendahara Umum Pengurus Besar PON, dan Roy Letlora selaku Ketua Bidang 2 Pengurus Besar PON. Jaksa Penuntut Umum Raymond Biar CS menghadirkan 3 orang saksi di persidangan, yakni Wakil Bendahara 1 Panitia Besar PB PON Papua Tersya Eka Kambuaya, Staf Keuangan Sonya Baransano, dan Baharudin selaku Staf Keuangan dari Bendahara Umum. Fakta sidang terungkap saat Eka Kambuaya dicecar seputar penggunaan dana saat peresmian Stadion Lukas NMB, di mana dalam struktur kepanitiaan dia juga selaku bendahara, serta penggunaan dana yang dilakukannya dalam jabatan sebagai Wakil Bendahara Umum 1. Eka menjelaskan dalam panitia peresmian Stadion Lukas NMB total ada dana yang dipinjam panitia dari kas PB PON Papua sebanyak 62 miliar dan lebih. Eka menjelaskan dalam panitia peresmian Stadion Lukas NMB total ada dana yang dipinjam panitia dari kas PB PON Papua sebanyak 62 miliar lebih, dan setelah dana bantuan dari APBD pemerintah provinsi dicairkan baru diganti 45 miliar. Sisanya diserahkan kepada sejumlah pihak dan lebih banyak kepada Ketua Harian PB PON Papua Yunus Wonda. Eka Kambuaya dalam persidangan mengatakan semua dana yang dirinya serahkan atas petunjuk dari Pak Ketua Harian. Dirinya serahkan kepada beliau dan sejumlah pihak beberapa kali dan tanpa ada kwitansi atau dokumentasi resmi, karena hal tersebut dia lakukan atas petunjuk dari Ketua Harian. Dari fakta persidangan yang dicatat, Eka Kambuaya antara lain mengaku pernah beberapa kali menyerahkan uang kas kepada Ketua Harian PB PON dalam jumlah besar. Di antaranya 10 miliar kas yang mana serah terimanya diserahkan di Pantai Holtekam, lokasi tempat Ketua Harian PB PON pada tanggal 25 Oktober 2020 dengan alasan pembayaran palang Stadion Lukas NMB. Eka mengaku semua dana yang diserahkan kepada Ketua Harian tanpa disertai dengan bukti seperti kwitansi, tanda tangan, dan bukti foto. Kesemuanya itu atas perintah Ketua Harian PB PON Papua Yunus Wonda sebesar 10 M untuk bayar Ondoafi. Lalu kepada supir Ketua Harian PB PON senilai 2,5 miliar yang diberikan di belakang kantor PB PON Hamadi. Ada juga pemberian kepada Yusuf Yambe senilai total 6 miliar. Sekjen Elia Elopati sebesar 150 juta. Ada juga yang ia mengaku berikan kepada Theo Rumbiak senilai 350 juta yang dititipkan melalui salah satu staf keuangan atas nama Olive. Dana untuk Theo Rumbiak ini menurut Eka Kambuaya juga diketahui oleh Sonya Baransano yang juga hadir sebagai saksi dalam persidangan itu. Eka juga mengatakan semua uang yang dia berikan pada Ketua Harian dan para penerima lain adalah uang kas. Dirinya disuruh antar sendiri pada Ketua Harian dan penerima. Soal dokumentasi dan kwitansi memang tidak ada, Pak Hakim. Dirinya mengaku lakukan hal tersebut atas perintah-perintah Ketua Harian, ungkap Eka menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Derman Parlungguan Nababan yang menyesalkan hal tersebut. Hal lebih aneh terkuak dari pengakuan saksi lainnya yakni Baharudin yang adalah staf keuangan yang membantu Bendahara Umum Theo Rumbiak. Ketika ditanya hakim, Baharudin mengaku mengelola dana total 51,7 M untuk kesekretariatan yang penggunaannya bervariasi, mulai konsumsi hingga perjalanan dinas. Baharudin juga mengaku menerima uang dari Eka Kambuaya dan selalu melapor Bendahara Umum terdakwa Theo Rumbiak perihal pemakaian uang. Yang lebih aneh, Baharudin juga tak menampik bahwa hanya dia seorang yang memegang kunci brankas uang kas PB PON sejak awal panitia terbentuk hingga saat ini. Baharudin juga mengaku ada beberapa item dalam DPA yang tak sesuai peruntukan atau berdasarkan daftar pengguna anggaran yang mereka pegang. Salah satunya ada tagihan dan oleh Bendahara Umum yang diakuinya adalah perintah Ketua Harian untuk membayar dana senilai 4 miliar kepada Rafael Fatih Fakiri dengan alasan membayar kekurangan biaya kendaraan untuk tamu VVIP di kota dan Kabupaten Jayapura. Dan pada saat itu muncul nama Rafael Fatih Fakiri yang melakukan penagihan kekurangan dana mobil tamu VIP senilai 4 miliar.
Hal ini membuat salah satu terpidana yakni Ketua Bidang Transportasi Reki Ambrau menyeletuk saat diminta jaksa untuk ke meja hakim untuk melihat sejumlah dokumen. Reki Ambrau di hadapan majelis hakim mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak kenal dengan orang ini. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Rafael Fatih Fakiri yang melakukan penagihan kekurangan dana mobil tamu VIP senilai 4 miliar. Reki Ambrau mengaku tidak mengenal anak dari MDF tersebut. Sontak hal ini berbeda dengan keterangan saksi Sonya Baransano dan Eka Kambuaya. Informasi yang dihimpun redaksi sekitar 140 saksi bakal dihadirkan dalam persidangan lanjutan kasus ini. Usai sidang, kuasa hukum Theodorus Rumbiak Wahyu Wibowo saat dirinya proses persidangan ini mengatakan untuk saksi Eka kalau disimpulkan dalam sidang tadi, tetapi bukan kesimpulan terakhir, saksi banyak bohongnya. Menurutnya untuk kepentingan kliennya Theodorus Rumbiak, dirinya mengatakan untuk posisi penyerahan uang 350 juta. Kami cross-check diserahkan melalui Ibu Olive, tetapi berubah kembali. Padahal ada saksi Sonya Baransano yang menyatakan bahwa penyerahan dana 350 juta disaksikan oleh saksi Sonya. Kita ketahui dalam persidangan bahwa Sonya menyatakan tidak, berarti itu sudah tidak benar. Sementara itu menjawab pertanyaan media apakah akan mengusulkan kepada majelis hakim untuk menghadirkan Ketua Harian PB PON Papua Yunus Wonda untuk datang sebagai saksi. Menurutnya hal itu akan dilihat ke depannya. Kalau memang itu fakta persidangan menjurus kepada keberadaan dari Pak Yunus Wonda secara resmi akan dimintakan ke persidangan. Hal ini beralasan dikarenakan di dalam surat dakwaan khusus untuk kliennya disebut nama Yunus Wonda. Tetapi kapasitasnya belum jelas. Apakah sebagai tersangka bersama-sama dengan yang lain atau sebagai saksi. Tetapi jelas dalam dakwaan khusus disebutkan bersama-sama Yunus Wonda. Tetapi faktanya tidak dan saya tidak berani menyimpulkan bahwa Junto 55 itu untuk disematkan kepada Pak Yunus Wonda. Karena kapasitas dalam dakwaan untuk perkara 03 itu tidak disematkan kapasitasnya. Apakah sebagai saksi, apakah sebagai turut tersangka. Hanya disebutkan saja. Itu kan menggantung namanya. Sekarang kita cari tahu bagaimana fakta persidangan bergulir. Apakah semakin memperjelas kapasitas Pak Yunus Wonda ataukah semakin tidak memperjelas? Artinya semakin hilang kapasitasnya. Setengah saksi kunci. Itu yang Eka dan Bahar itu. Ya, persidangan terkait 3 saksi ini untuk saksi Eka. Kalau disimpulkan sementara ya, bukan kesimpulan akhir ya, banyak bohongnya. Ya, banyak bohongnya. Kenapa? Karena untuk kepentingan klien kami, Pak Theodorus Rumbiak, ada hal-hal yang sangat prinsip yang dalam tanda petik menyerang. Contoh, posisi penyerahan uang 350 juta. Kami cross-check, diserahkan melalui Ibu Olive. Tetapi berubah kembali. Padahal di situ ada saksi Sonya mengatakan bahwa penyerahan dana 350 itu disaksikan oleh Sonya. Kita semua mengetahui di dalam ruangan persidangan Sonya di bawah sumpah mengatakan tidak. Nah, berarti itu sudah tidak benar. 3 saksi yang bohong atau hanya Eka ini? 3 bohong atau hanya Eka ini? Untuk kami melihat Eka yang bohong. Eka bohong. Ya, banyak bohong. Tapi bagaimana Pak? Ini kan kalau dilihat dari keterangan para saksi ini kan semuanya menjurus ke ketua harian. Apakah ada, dan ini kan menyangkut klien Bapak sendiri karena Bendum ini kan. Ya. Ini apakah ada semacam penekanan kepada jaksa atau hakim atau permintaan gitu penekanan untuk menghadirkan ketua harian sebagai saksi atau? Ya, kita lihat ke depannya. Ya, kita lihat ke depannya. Kalau memang itu fakta persidangan menjurus kepada keberadaan dari Pak Yunus Wonda, ya secara resmi akan kita mintakan ke persidangan karena ada alasannya. Di dalam surat dakwaan khusus untuk Pak Theodorus Rumbiak disebut namanya Yunus Wonda. Disebut namanya Yunus Wonda. Ya, tetapi kapasitasnya di situ belum jelas. Apakah sebagai tersangka bersama-sama dengan yang lain atau sebagai saksi? Tetapi jelas di situ
disebut Yunus Wonda. Bersama-sama. Bersama-sama. Berarti Junto 55. Ibu yang bilangnya bukan Itu saya. bersama-sama berarti kan Junto 55. Tetapi faktanya tidak. Gitu. Jadi saya tidak bisa atau tidak berani menyimpulkan bahwa Junto 55 itu disematkan kepada Pak Yunus Wonda karena kapasitas di dalam dakwaan perkara 03 itu tidak disematkan kapasitasnya. Apakah sebagai saksi, apakah sebagai turut tersangka. Hanya disebut saja namanya, itu kan menggantung jadinya. Nah, sekarang kita cari tahu bagaimana sih fakta persidangan bergulir, apakah semakin memperjelas kapasitas Pak Yunus Wonda atau malah semakin tidak memperjelas, artinya semakin hilang. Ya, itu kapasitas dia. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Jaya TV mengabarkan.